Timnas Argentina U17 tiba di Indonesia dan berlaga di Bandung. Bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat. Oke, benar kan? Bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat Betulkah yang dicanangkan orang ini Erick naik Thohir kereta untuk cepat nih? Piala Dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys, hari di hujung minggu ya. Kita santai-santai sambil ngopi-ngopi. Dan hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan persediaan sepak bola Piala Dunia U17 guys. Kalau diikutkan tinggal 4 hari lagi guys, 4 hari lagi pembukaan. Dan 10 hari bulan Indonesia akan menentang Ekuador. Jadi hari ini 5 hari lagi lah gitu ya. Oke, daftar stadion Piala Dunia U17 ini telah dimuktamadkan, di mana meliputi 4 stadionnya yang berlokasi di 4 kota berbeda. Jadi jumlah stadion tersebut dibagi untuk pertandingan fase grup yang dimulai pada 10 November hingga final turnamen yang akan berlangsung 2 Desember nanti. Jadi penetapan stadion Piala Dunia U17 ini telah dilakukan sejak Indonesia terpilih sebagai tuan rumah turnamen 2 tahunan ini. 2 tahunan ya, menggantikan Peru. Sebenarnya Peru yang menjadi tuan rumah U17 ini. Tetapi Peru tidak bersedia dan Indonesia dengan cepat dapat mengambil menjadi tuan rumah ini. Jadi terdapat sebenarnya 8 stadion yang bakal menjadi venue Piala Dunia pada mulanya. Sebelum disingkatkan menjadi 4 stadion yang lulus FIFA yang betul-betul bisa untuk digunakan. Jadi keempat stadion Piala Dunia U17 ini terdiri daripada JIS guys. Sebelum ini Jakarta International Stadium tidak menepati standar FIFA, tetapi telah direnovasi di Ubasai dan kini Stadium JIS bakal digunakan. Kemudian Stadium Sijalak Harupat Bandung, Stadium Manahan Solo di Surakarta, dan juga Stadium Gelora Bung Tomo di Surabaya. Ini yang menjadi tempat untuk timnas Indonesia U17 di Gelora Bung Tomo. Jadi faktor jarak antara 4 stadion ini menjadi dasar pemilihan tersebut. Oke, dari 8 stadion itu sebenarnya hasil rapat dengan FIFA akhirnya 4 stadion itulah tadi yang digunakan, dan karena memikirkan sebenarnya logistik terbang ke sana sini, kan jarak itu agak jauh-jauh sedikit ya, itu semua harus diperhitungkan juga. Jadi Stadion Gelora Bung Tomo digunakan untuk lokasi pembukaan guys, bukannya JIS ya, Gelora Bung Tomo. Tapi sayang juga kan, sepatutnya JIS lah untuk pembukaan seremoni yang gilang gemilang ini. Tapi tidak apa, di Gelora Bung Tomo juga ada sedikit keunikan di sawah padi, dan juga itu mungkin kebudayaan Indonesia, bagaimana wisata dinampak di situ, dan nampaklah sawah padi itu kan guys. Jadi menentang Ekuador pembukaan pada 10 November kita nantikan. Yuk guys, kita simak dulu daripada channel Timnas Garuda Tim ini, bagaimana pertama kalinya Timnas Argentina mungkin akan menaiki kereta cepat ya, sebab mereka bermain di Jalak Harupat Bandung ya. Jadi yuk kita simak dulu video ini guys. Kalau yang baru pertama kali melihat channel Timnas Garuda Tim, kalian boleh subscribe juga itu channel ya, like, share, dan komen juga. Oke, yuk kita simak video ini. Timnas Argentina U17 tiba di Indonesia dan berlaga di Bandung bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat yang dicanangkan Erick Thohir untuk Piala. Kita tengok balik guys, dia punya nih berita. Timnas Argentina U17 tiba di Indonesia dan berlaga di Bandung, bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat. Oke, benar bakalan dibuat kaget dengan kereta cepat yang dicanangkan Erick Thohir untuk Piala Dunia U17 2023. Tapi bagus juga kan? Ini penjelasannya. Timnas Argentina U17 yang dilatih oleh Diego Placente ini bertekad untuk meraih gelar juara pada Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Pasukan Diego Placente membawa 21 pemain terbaik untuk bersaing di turnamen 2 tahunan ini.
Argentina telah mencatatkan peringkat ketiga pada edisi 1991, 1995, dan 2003. Namun mereka belum pernah meraih gelar juara. Argentina ini belum pada pernah edisi juara ke-15 Piala Dunia U17 ini, Argentina menatap dengan percaya diri. Pelatih Diego Placente memiliki target tinggi untuk menjadi juara di turnamen yang digelar di Indonesia ini. Tapi sebenarnya untuk Argentina dan juga tim-tim lain, ini adalah untuk pencarian bakat-bakat bibit muda sebenarnya, supaya klub-klub di luar sana melihat bahwa Piala Dunia U17 ini akan melahirkan pemain-pemain berkualitas tinggi. Jadi inilah medannya, inilah tempatnya, inilah yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain muda ini, menampilkan permainan yang menarik dengan skill individu dan juga cara bermain secara berpasukan. Jadi klub-klub di luar pasti akan melihat bakat-bakat bermula dari U17 ini. Nah, ini sebagai pelapis pada U20, U23 dan juga senior nanti kan guys. Oke. Dari persaingan akan sengit dan sulit, tim Argentina tetap optimis dan siap melakukan segalanya demi meraih gelar juara. Argentina tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Polandia, dan Senegal. Mereka akan memainkan semua pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Argentina akan menghadapi Senegal pada laga perdana, diikuti oleh pertandingan melawan Jepang dan melawan Polandia. Sementara itu, setelah sebut FIFA kaget dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah timnas Argentina merasakan hal yang sama? Ya, keputusan cerdas Erick Thohir memang luar biasa. Perwakilan FIFA dibuat terkaget-kaget dengan moda transportasi terbaru di Indonesia, yakni kereta cepat Whoosh. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir bersama dua perwakilan FIFA, Christian Schmolzer dan Sani Kohli, melakukan kunjungan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Stadion SJH akan menjadi venue grup D Piala Dunia U17 2023 yang berisikan timnas Jepang U17. Wah, tengok guys, betul lah. Nah, ini Bapak Erick Thohir bawa dua perwakilan FIFA ini, dia naik ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini pasti melihat suasana yang begitu indah sekali ya. Ini sebenarnya salah satu apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, memperkenalkan juga transportasi yang ada di Indonesia dan juga memperkenalkan keindahan itu. Sebab naik kereta cepat ini dia akan nampak macam sawah padi, apalah semua wisata-wisata ataupun perkampungan desa-desa yang jarang ada di negara luar. Contohlah macam di Eropa, bukan ada pun sawah padi begitu. Nah, jadi di Indonesia itu dia akan nampak menaiki kereta cepat tuh dengan kelajuan yang tinggi, tetapi dengan senyapnya, smoothnya, itu yang mungkin membuat perwakilan FIFA ini macam kaget lah kan. Bapak Erick Thohir membawa tidak menaiki mobil tetapi menaiki kereta cepat. Salah satu daripada daya tarikan juga untuk ke Indonesia ini. Yang menariknya itu juga untungnya Bapak Erick Thohir bawa pakai naik kereta cepat nih kan guys. Indonesia ini 2 in 1, 2 dalam 1, bermain olahraga tetapi memperkenalkan keindahan Indonesia itu. 2023 yang berisikan timnas Jepang U17, timnas Polandia U17, timnas Argentina U17, dan timnas Senegal U17. Wih, cantik dia punya padang nih, lapangannya dimulai dari Stasiun Halim, Jakarta Timur pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam kurun waktu 45 menit, kereta cepat telah tiba di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Kita ini sebagai negara kadang-kadang dipandang sebelah mata, sebab memang secara posisi kami mempromosikan kadang-kadang belum maksimal, ujar Erick Thohir di atas kereta cepat. Apa yang dilakukan Presiden RI, Pak Jokowi? Bagaimana diplomasi untuk event-event olahraga atau event-event dunia seperti G20, Asian Summit, Piala Dunia FIBA 2023,
Piala Dunia U17 2023. Ini kan meningkatkan pencitraan kita. Kadang-kadang kita dianggap banyak loh negara Eropa, negara-negara besar berpikir Indonesia situasinya masih 1970. Sampai Justru begitu, kita kasih lihat. Ya, kadang-kadang pemikiran orang luar ini kan guys, melihat bahwa kita contohlah di Malaysia ataupun di Indonesia itu macam jauh tertinggal kan. Tapi belum dorang pergi sendiri. Kalau dorang sudah menikmati sendiri keadaan di Indonesia itu, dorang datang sendiri, naik transportasi yang serba modern dan juga melihat keadaan macam stadion ini, semua standar FIFA lengkap, dia punya keadaan lapangan itu mengikut rumputnya itu sebenarnya menggunakan kualitas yang tertinggi dan juga dijaga sebaik mungkin. Dan kalau sebelum ini saya mereaksi di video bagaimana 5 keadaan canggih di stadion, termasuklah penjagaan rumput itu. Dia dijaga macam menjahit, ada mesin jahitnya guys. Nah itulah rumput-rumput itu dapat dikawal sebaik mungkin. Jadi itu juga sebenarnya yang tidak diketahui umum, tidak diketahui dunia luar. Bila datang barulah tahu, oh begini rupanya Indonesia. Mereka. Kita teruskan guys. Kita mempunyai MRT, LRT, hingga kereta cepat. MRT, Pembangunan LRT, Indonesia kereta itu cepat. sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonominya juga, ucapnya. PSSI dan FIFA berencana untuk memanfaatkan kereta cepat sebagai transportasi peserta sampai panitia Piala Dunia U17 kan? 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Jadi Piala Dunia U17 2023 penting untuk kita menjadi panggung dunia. Saya yakin banyak yang akan naik kereta cepat ini. Mereka akan terkaget-kaget. Kan? Mereka bakal bicara dari pengalaman mereka, ungkap Erick Thohir. Betul. Contoh perwakilan FIFA yang ikut pada hari ini. Mereka bilang pernah naik kereta cepat di Jepang, Shinkansen, dan kereta cepat di Eropa. Mereka kaget Indonesia mempunyai kereta cepat dan ini pertama di Asia Tenggara. Nah, ini kelasnya beda. Jadi akan terus kami dorong, tutur mantan bos Inter Milan tersebut. Dengan semangat yang tinggi, Argentina U17 bersiap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di Piala Dunia U17 2023. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ajang bagi para pemain muda Argentina untuk memperlihatkan bakat mereka kepada dunia. Oke guys, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar untuk persediaan stadion. Nah, ada 4 yang sebenarnya digunakan. Walaupun sebelum ini ada 8 venue yang menjadi tumpuan, tetapi akhirnya diputuskan untuk 4 digunakan yang telah lulus dalam standar semua standar FIFA dan bisa untuk digunakan untuk Piala Dunia U17 ini. Apa yang menarik di sini guys, yang saya ingin ulas di sini, Indonesia ini di bawah Bapak Jokowi dan juga di sepak bolanya di bawah Ketua Umum Bapak Erick Thohir itu, Indonesia itu begitu semakin dikenali di peringkat dunia ya. Bukan saja dalam hal olahraga ini, bukan saja dalam sepak bola, tetapi sebenarnya dalam bidang apapun yang lain. Dari segi infrastrukturnya, kemajuan ekonominya, pertumbuhan ekonominya, dan juga semualah yang ada di Indonesia. Jadi dia ini sebenarnya apabila olahraga ini melaju cepat ke peringkat level yang tinggi, sudah tentu infrastruktur lain seperti itulah tadi, kereta cepat, transportasi menuju ke stadion-stadion itu dapat ditingkatkan. Itu yang menyebabkan ramai orang akan mudah untuk ke tempat itu. Jadi pembangunan itu nampak yang ada di Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi ini salah satu yang memperkenalkan juga wisata yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya penganjuran Piala Dunia U17 ini memang sejarah untuk Indonesia. Sejarah pertama kali Piala Dunia guys, Piala Dunia U17. Dan di samping menganjurkan piala ini, satu lagi yang sebenarnya yang tidak
dilihat secara mata kasar, yaitu memperkenalkan wisata, memperkenalkan pembangunan Indonesia, memperkenalkan kebudayaan Indonesia, dan juga keramahan rakyatnya itu. Disitulah akan dinilai oleh penggemar-penggemar sepak bola ataupun netizen-netizen ataupun para bule-bule yang datang ke Indonesia nanti. Jadi Indonesia ini adalah satu bentuk psikologi untuk mereka memperlihatkan bahwa Indonesia itu salah satu negara yang sangat ramah, yang sangat indah untuk dikunjungi, dan juga tidak sekadar mereka mendengar daripada media sosial, daripada orang luar, yang mereka sendiri akan menikmatinya nanti. Bagaimana kenikmatan berada di Indonesia itu. Saya pasti ini semua yang pengunjung-pengunjung yang datang kan, sama ada mereka melihat sepak bola ataupun di samping itu mereka juga ingin melihat wisata-wisata yang ada di Indonesia, itu pasti akan terkagum guys. Pasti akan kaget melihat ke semua pembangunan dan keindahan alami yang ada di Indonesia itu, dari segi sawah padinya, dan juga yang masih lagi keunikan asli itu masih terwujud sebenarnya di Indonesia, pohon-pohon lama dan sebagainya. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan berita ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom jawab. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.